Setelah itu ke sini kawan-kawan. Yang kenapa saya sarankan tentang versi 1.3.1 karena itu yang sudah stable dan versi yang sudah dirilis. Saya mencoba pakai yang 226 sesuai saran Pak Novi itu data yang pernah saya input itu jadi nggak kelihatan mana pro kontra dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau 1.3.1 pakainya ini. Perbedaannya sih kenapa saya bilang user friendly? Kalau yang sudah belum ya teman-teman ya? Jawabannya ya? Saya lagi download Pak. Oh ya, saya tunggu dulu ya. Pak, kalau sudah download dan itu ada bilang Java permission to change in your computer, itu berarti oke aja ya Pak? Oke, pakai Mac ya Mbak? Enggak Pak, saya pakai Windows. Oh iya. Oke. Sambil itu saya mungkin tambahin penjelasan Pak Novi ya yang saya oprek-oprek dari Visuan itu kalau DNA-nya itu sebenarnya hanya menurut saya untuk menginput datanya. Sementara untuk bagaimana tampilan kan intinya di tampilan itu bisa menggambarkan pro kontra dan lain sebagainya itu di Visuannya. Dan kalau kita jeli di Visuannya itu banyak hal yang bisa dilakukan tidak hanya hubungan aktor dan apa ini istilahnya aktor dan narasinya, tapi di situ kita bisa melihat misalnya apa itu periode kemunculannya, terus dominasinya karena kan ini kedetek dalam arti jumlah narasinya itu berapa, nanti pengaruhnya kemana yang dan lain sebagainya. Terus apalagi ya pengaruhnya di antara diskursus itu siapa yang memulai dan lain sebagainya. Terus aktor dominannya kalau kita ekstrak cuman aktornya saja. Terus dominasi antar aktornya yang ditentukan oleh diskursus yang dikeluarkan. Terus pengaruh aktornya juga. Dan kalau sebenarnya dalam public policy itu bisa membedakan kehadiran negara dalam terhadap isu itu antar periode itu bisa dibedakan gitu. Setelah download DNA 131 terus ngapain 131 sudah Kak ya? Udah. Klik kanan Kak. Oke. DNA 131 sudah kebuka ya? Udah kebuka. Ya ini kan? Ya. Saya kirimi itu ya kali ya, yang database saya ya. Boleh. Di mana ya? Yang setelah itu di open aja Pak. Itu. Sudah sampai situ ya? Oke Pak, udah? Udah kebuka? Udah. Data udah kebuka, data DNA yang input kawan-kawan itu. Yang ini. Yang DNA yang Bapak kirim kan? Ya, udah. Ya. Aku perlu jelasin perbedaan ke versi 22 apa langsung aja ke sini? Kalau menurut saya sih ini yang user friendly kenapa? Karena kan kalau misalnya kita input itu langsung ke langsung save as bisa. Kalau yang versi terbaru nih, yang mana kemarin yang ditunjukin Pak ini. Jadi kita harus membuat database dan ini menurut saya agak database ini
database data kita, dan ini menurut saya agak ribet karena kita tidak bisa langsung mengintegrasikan data baru dan lain sebagainya. Kalau ngomong tentang tentang DNA itu kan sebenarnya perangkatnya ada variabelnya ada 4 ya. Coba teman-teman klik kanan. Maksudnya diklik aja yang bagian kuning itu. Bagian kuning itu kan sebenarnya statementnya. DNA itu variabelnya ada orang, organisasi, kategori. Kategori itu bahasa lainnya sudut pandang. Kalau misalnya kita ngomongin pendidikan itu ada di dalam isu pendidikan ada isu BOS, isu tentang kualitas guru dan lain sebagainya begitu. Terus ini adalah kalau misalnya aktor ini setuju terhadap statement utama, maka kita memilihnya adalah yes. Kalau tidak, memilihnya adalah no. Itu gitu kawan-kawan. Dari sini sudah bisa buka ini belum? Ya. Pak Hafidz, yang Ya. apa namanya waktu Bapak tadi narik dari tempat Bapak tuh, punten caranya gimana Pak? Saya tuh baru kebuka. Open aja, Mbak. Oh, oke. Itu ada di oke. Nah, Ini, Pak. terus itu satu Pak. Yang kedua tadi yang variabel yang Bapak itu dia muncul secara otomatis ya? Kita nggak usah harus itu. Oh, karena ini data-datanya sudah ada, diklik aja, Pak. Diklik. Oh, oke. Oh, ini yang person, organization, category itu semuanya dia langsung ada gitu ya, Pak ya? Kita yang bikin. Oh, oke. Ini kan karena datanya sudah ada, jadi kan sudah langsung muncul yang diinput teman-teman saya ini gitu. Nah, saya menjelaskan di sini dulu. Dan ketika saya menjelaskan tool-toolnya dulu aja ya. Ini untuk ketika kita menyimpan hasil kerja kita. Terus ini kalau untuk mengimport artikel, misalnya di file saya ini kan ada beberapa orang penginput, ada yang bagian tahun kasus intoleransi 2015 sampai 2016, ada 2012 sampai 2014. Jadi ketika diinput di sini semuanya langsung terintegrasi jadi satu gitu. Kalau yang ini. Kalau mau yang baru, sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Lanjut, Kalau Pak. mau yang baru di sini, kita menginput lagi. Ini judulnya dan lain sebagainya. Coba saya contohkan ya. Tentang isu apa ya? Omnibus Law aja. Coba di sini. Ini dikopas saja. Kontennya setelah itu mana tadi? Saya tutup dulu. Ctrl V. Di OK. Ini kan ada nih. Setelah itu kita klik kanan aja. Format sesi. Nah, klik 2 kali, Kak. Halo? Organisasinya apa ini? Kategori isunya UU Cipta Kerja.
Terus apakah dia setuju apa enggak, kita bisa memilihnya yes atau no gitu. Setelah itu dicentang di sini. Nah, ini sudah masuk database. Begitu kawan-kawan. Berhasil tidak ya? Belum Mas, saya ini nggak bisa kebuka terus dari tadi filenya. File yang mana Kak? Yang dari File saya? yang buat DNA-nya. Programnya sih udah kebuka. Udah, di punya saya, yang punya saya. Di saya. Pakainya yang 131 apa 220? 220. Ah, pakai 131 aja ya Mbak, lebih gampang. Coba kirim Mas linknya, nggak bisa download yang di grup WA. Hah? Yang mana tadi? Bentar ya. Coba. Sudah ke-share ya linknya ya? Udah Pak, udah ke-share kok. Iya. Pak, punten nanya ini Andi, Pak. Yap. Pak, ini kalau saya lihat ini sama ya dengan cara nginput artikel. Misalnya kalau kita mau nulis artikel di misalnya di salah satu media gitu. Ini kan nginput titelnya apa, terus Kompas yang tadi yang dicontohkan itu kan Kompas. Cuma di sini dia bisa memasukkan kategori tadi, contoh yang tadi siapa tokohnya, terus dia organisasi dari pernyataan tentang Omnibus Law ini yang tadi kayak Bapak tadi contohkan seperti itu ya kira-kira ya, sama ya? Sama. Jadi kalau sebelum alat ini ada itu saya dulu apa ini istilahnya IT itu menciptakan pakai istilahnya kalau teman-teman atau komputer itu MySQL gitu loh. Jadi manual di input manual gitu. Kategorinya tetap sama, namanya konten analisis. Kayak siapa ini kemarin Mbak Lani ya nanya konten analisis, kayaknya nggak ribet-ribet amat ya. Memang sebenarnya intinya sama, cuman alatnya aja yang berbeda begitu kira-kira kawan-kawan. Oh iya, saya nggak pernah pakai alat-alat gini Pak. Ya. Oh manual. Pakai hati aja Pak saya Pak. Variabelnya kan sebenarnya sama aja kan ya. Betul. Ada konten, ada angelnya begitu. Iya, ini aku perhatiin, makanya kan aku kemarin sempat ada registrasi di WordPress gitu, media nasional WordPress untuk upload artikel, sama ada juga satu yang baru-baru register ini sama fungsinya, cuman kalau di sini tuh bisa memasukkan tadi itu yang person, organisasi, kategori, agreement dan lain sebagainya Pak ya, begitu ya kira-kira ya? Iya, cara inputnya sama. Iya, cara inputnya sama. Mudahnya kembali lagi ke Mbak Lani, kenapa nggak manual? Karena di sini kalau misalnya kita input berapa itu sudah kelihatan nih berapa persen, misalnya kita sumbernya adalah wawancara ya, berapa persen yang kita wawancari, ada 23, ada 33 isu, ada 77 apa ini wawancara yang kita lakukan, statementnya ada berapa, organisasinya ada berapa, begitu kira-kira. Jadi karena ini dasarnya adalah dulu itu buku dari terbitan tahun 2008 sampai 2018, jumlahnya ini ada 77, organisasinya ada 135, pihak yang terlibat ada 203, terus kategorinya ada 33, begitu kira-kira. Berarti Pak, ini kan untuk yang DNA, berarti kayak yang Pak Novi sebutkan ada content analysis dan ada topic analysis, mereka punya similar kayak begini juga ya Pak? Ada tools kayak gini juga ya? Yang apa Mbak? Social network analysis? Ya pokoknya apa aja, berarti itu sebenarnya kayak, ini kan semacam kayak kalau kita, Pak Anton waktu itu sharing tentang Mendeley, berarti kan mirip-mirip gitu ya Pak ya, sebenarnya intinya? Ya, oke.
Jadi kita bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru untuk Nah, membantu kerja kita, itulah intinya. iya betul Pak. Terima kasih. Nah, ini kalau dulu kayaknya pernah nanya ya sama Pak Dwi ya, bagaimana apa ini istilahnya memvisualisasikan policy paper kita biar dianggap sama pemerintah gitu. Sebenarnya ini memudahkan sekali karena kan di sini kalau orang kita kasih 15 halaman kan nggak mungkin dibaca itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi modelnya gini-gini aja, pasti mereka iya benar gitu. Kalau pengalaman Nanya Pak, Ya. punya saya tuh udah di-download, tapi dia itu kayak gagal terus gitu loh sampai 5 kali. Jadi dia bilang nggak bisa di-download. yang mana? Ya yang Bapak kirim tadi itu 1.31. Yang di grup chat barusan. Oh iya. Nah itu sudah saya download 5 kali. Nah itu tetap gagal terus. Itu kenapa ya? This file does not have an aplikasi. Terus dia bilang disuruh install lagi, tapi diinstal terus muncul gitu terus. Mana tulisannya, Mbak? Tulisannya apa? Tulisan di komputernya apa? Share screen aja. Coba share Ya, screen. coba di-share screen. Saya mundur ya. Oh iya. Share screen. Bentar. Ini langsung di saya share screen gitu ya, Mbak? Ya, coba. Bisa, Mbak? Nggak bisa share screen. Masih di saya ya? Iya. Ya, coba, Mbak. Masuk, Mbak. Share screen. Nah, udah kelihatan belum, Mas? Tuh. Oh ya, ini. This file ini ya kayak gini terus dari tadi udah 5 kali. Coba aku lihat dari awal ininya. Apanya? Cara downloadnya, Mbak, prosesnya. Ini dia udah muncul di sini kan. Nah, DNA 1.1. Nah, langsung diklik ini kan, Pak. Ya. Nah, udah muncul nih. Nah, terus dia proses download, cepet proses downloadnya. Tapi setelah itu dia bilang, file ini membahayakan komputer Anda. Tetap download. Iya, udah tetap download. Nah, setelah itu udah selesai download nih, biru udah selesai. Kita nggak bisa dibuka, coba. Oh, coba buka di itunya, Mbak. Java-nya sudah di-download belum? Kenapa? Java. Nah, benar Pak, Javanya Pak, benar. Ini saya juga waktu yang kemarin sampai jelek juga nggak bisa karena Java saya belum. Nah ini benar deh Pak. Javanya, coba file downloadnya. Sebentar, Java. Pak, ada tuh. Di sini, ini. Itu sudah diinstal belum? Ini ya Pak? Ya, sudah diinstal belum? Ini baru tak buka. Ya itu problemnya, Mbak. Kini ya, yes. Ya, belum muncul. Belum muncul ya Pak? Maksudnya belum jalan. Oh jadi harus barengan gitu ya Pak, semua diaktifin gitu? Kan, karena ini file ekstensinya itu adalah Java, kayak seperti kita file ekstensi kita ada doc, RTF dan lain sebagainya, maka kita harus menginstal Microsoft Office, Open Office ORG gitu loh. Oh ya. Begitu. Terus setelah kalau misalnya Java selesai, berarti yang tadi juga bisa dibuka? Coba aja dulu, Mbak. Iya Pak. Fitz, Ya, Pak, Pak. sorry saya punten nanya, itu waktu itu mesti masukin berapa artikel ya? 1 artikel atau 2 artikel aja udah bisa kan sebenarnya, Pak? 1 artikel kalau di situ misalnya ada pro kontra bisa, Pak. Gitu. Oh, ini Bapak kan berarti masukin dulu semua artikel. Aha. Nah, terus abis itu tadi yang ketemu itunya gimana aktor sama organisasinya, Pak? Sorry. Ketemu Yang aktor sama organisasi. Oh, itu diklik pas statement bahwa dia setuju terhadap konsep
atau diskursus dasar apa enggak? Pas statementnya boleh saya gantian screen? Ini siapa ya? Iya Pak, iya Pak. Ah, Iya Pak, gimana cara Ibu ganti? Putri ya? Ibu Putri. Ya udah. Itu gaptek sih Pak, gimana cara ganti screen-nya Pak? Di bawah, Oh, di ya, bawah, Pak. Di bagian teman. bawah, Pak. Hai Putri, Bagian bawah. teman. Iya Bu, ini gimana gaptek nih? Oh stop share ini ya? Stop share ya Bu, stop share ya. Sudah Pak, monggo monggo. Mana tadi punya saya? Iya, ini kan Ini udah ya? add ya. Itu Iya gelombang Pak. proses Menteri Koordinator Politik. Waktu pas statementnya ini di blok, Heeh. terus setelah di blok klik kanan, setelah itu klik kiri Pak, nanti muncul ini. Oh, nggak? personnya siapa? Personnya kita Personnya isi yang sendiri. Mantan ketua berset- MK. Iya gitu. Terus organisasinya dari mana gitu. Nah ini kalau file kita database kita itu misalnya ratusan, ini harus precise. Precise dalam arti kita tidak bisa menulis misalnya personnya Mahfud MD, tidak bisa menulis misalnya di satu sisi kita menulis dia dari MK, di satu sisi dari Kemenhun Kemenhunham Polhukam gitu, atau dari sisi lain adalah dari sisi lain dari orang Madura atau orang NU, karena nanti dia pasti memiliki cabang yang berbeda-beda, dan itu kalau dalam hasilnya nanti menunjukkan bahwa dia itu orang yang ambigu, padahal kan sebenarnya karena Sama. kita salah input aja kan, karena nggak konsisten, di satu sisi nyebutin dia sebagai apa, di satu sisi nyebutin sebagai apa begitu. Jadi kalau dulu itu saya yang edit punya kawan-kawan itu repotnya di situ, karena yang edit, yang entry kan orang 3 nih. Jadi setiap orang punya perspektif masing-masing, orang ini sebagai apa begitu. Jadi nanti waktu input itu yang agak tricky itu di sini. Oh, ini kayak codingnya apa ya? Ya codingnya. So Terus, jadi one person dedicated untuk satu organization. So that must be very specific gitu ya Pak ya, supaya nanti akhirnya nggak banyakan taggingnya. Jadi tagging code-nya tagging. itu ya Pak ya. Ya benar, taggingnya. Jadi kayak Pak Novi kemarin kan kembali kepada isu utama kita gitu. Isunya tentang apa begitu. Kalau tentang Mas, boleh nanya lagi nggak? Ya. Motong dikit aja. Misalnya nih, saya membuat artikel yang berbeda dengan judul, dengan tema, tapi di isi artikel itu saya, maksudnya ada lagi nih, misalnya si Pak Mahfud MD lagi itu sebagai tokoh atau person yang dalam yang tadi yang dicontohkan itu, ada lagi dia muncul sebagai yang harus ditentukan, apakah itu saya harus menentukan dia di person yang berbeda seperti yang tadi dijelaskan sama sama Masnya, atau seperti apa, atau tetap menginput dengan nama yang sama, misalnya namanya personnya Mahfud MD, dia kerjanya di Polhukam, terus organisasinya apa dan segala macam, ataukah mesti menginput dengan person yang berbeda? Kalau misalnya artikelnya sama loh ya, maksudnya tetap dia ada hubungannya dengan artikel yang saya buat itu. Gimana tuh Pak kalau gitu? Ini kembali kepada ini istilahnya di artikel yang sama ya? Di artikel yang sama? Iya, benar. Jadi kalau di artikel artikelnya yang misalnya sama, ada hubungannya dengan dia maksudnya dia sebagai misalnya nih tentang kebijakan keimigrasian, ini kan ada hubungannya dengan Kementerian Hukum dan HAM juga kan gitu. Nah, misalnya sih sebelumnya, padahal saya sudah menginput tentang artikel yang berhubungan dengan Omnibus Law yang ada hubungannya juga dengan si Kementerian Polhukam gitu, Hukum dan HAM. Nah, itu seperti apa tuh? Apakah saya harus menginput dengan person yang berbeda aja, atau seperti apa? Atau tetap menginput yang sebelumnya yang saya pakai, misalnya Mahfud MD kerjanya di sini gitu-gitu? Sebenarnya gini, jadi konten analisis itu based on isu, satu isu. Kalau dicampur-campur, nanti kita harus membuat isu yang sangat besar sekali. Misalnya begini, kalau Mas Andi tadi nanyain tentang tentang satunya keimigrasian, satunya Ciptaker ya.
Satunya apa itu Ya tadi? benar Pak, benar-benar. Iya, Ah, Ciptaker jadi sama keimigrasian misalnya yang punya dua misalnya kan Polhukam ini banyak kelembagaan kan, maksudnya banyak mm, banyak undernya gitu loh, mm. di under apa gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya saya buat artikel lain, tapi tetap ada hubungannya dengan Polhukam. Nah itu gimana tuh? Oh, kalau itu berarti kita kembali ke statementnya Pak Novi, ke judul apa ini, isu besarnya mau kita angkat apa? Apakah itu tentang kinerja Kemenko Polhukam terkait dengan apa itu tupoksinya, ataukah kita mau ngangkat isu khusus? Kalau yang saya tangkap dari Mas Andi itu kita melihat Menko Polhukam isu besarnya adalah tentang hukum dan HAM, gitu kan ya? Iya benar. Jadi itu tetap satu. Misalnya tentang itu. Tetap satu. Tetap. Tetap. Oke. Nanti itu agak rumitnya kalau isunya besar itu di sini nih kategorinya tentang keimigrasian, kategorinya tentang cipta kerja, kategorinya tentang apa ini, tentang lapas misalnya, begitulah. Kalau isunya semakin besar itu, kalau isunya kecil kan gampang tuh. Tapi ini kawan-kawan, sekali kawan-kawan input, kalau yang input satu aja itu nanti kedetek dengan sendirinya, nggak usah input lagi gitu. Oh Jadi gitu, jadi udah tersimpan ya datanya. Sudah tersimpan gitu, secara kalau... otomatis begitu. Nah ini kan statement. Ini boleh nanya lagi nggak? Jadi, santai aja Mas. Kan saya nggak ngikutin sampai 100% ya kemarin Mas, belum dapat, ini masih di RS juga file yang untuk download aplikasi, dan ini tadi Java dan lain sebagainya saya belum coba, tapi punya saya Windows 7 available nggak? Atau saya mesti cari? Bisa kok, bisa. Nanti Java-nya itu menyesuaikan langsung, terus DNA-nya kalau saran saya pakai 131 tadi gitu. Dulu saya ingat saya belajar itu pakai Windows 7 kalau nggak salah. Gitu. Oke. Terima kasih, itu aja kali ya. Nanti lagi kalau ada pertanyaan. Hafiz, mau nanya dong. Itu yang tentang agreement yang yes atau no itu bergantung tentang agreement utama yang kita ingin cari atau gimana ya? Agreement tentang isu utama yang kita angkat. Oh, oke. Oke, makasih Mas. Ya. Hafiz, gantian boleh mau nanya nggak? Ya. Ini saya kan udah download aplikasi link yang dari WhatsApp ya. Itu kan gambarnya, thumbnailnya itu seperti WinRAR. Harus diekstrak dulu ya? Nggak usah. Sudah install Java? Download Java sudah? Yang harus diinstal cuma Java-nya ini. Belum. Nah ini yang harus diinstal cuma ini. Yang jadi itu, Java-nya dulu. Kalau ini kan modelnya semacam portable gitu ya. Nanti tinggal klik kanan. Kelihatan ya screen saya ya? Ini langsung kebuka kelihatan dengan... kelihatan. Ya, gitu. Oh, jadi intinya Java-nya dulu baru DNA-nya ngikutin gitu, Mas? Ngikutin, Ini kayak program portable gitu aja. Jadi nggak perlu diinstal. Oh, ya. Berarti saya belum selesai downloadnya si Oracle-nya dulu. Ya udah lanjut Mas, kalau pas saya ngikutin. Nggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Lanjut ke ekstrak atau kita berhenti di sini dulu, nyoba dulu. Mas boleh nanya lagi nggak? Ini kalau misalnya kan ada 4 link ya kalau nggak salah yang Mas share ya. Itu saya mesti download untuk kayak narik. Itu kan tadi kalau kayak Mas Diki harus download Java dulu biar DNA-nya bisa ngikut. Nah kalau yang satu, iya bisa kebaca. Itu mesti download Java dulu atau apa dulu yang mesti saya download gitu Mas? Step-stepnya gitu. Download apa dulu gitu? Stepnya pertama download Java. Stepnya download Java terus diinstal gitu kan ya. Benar ya. Sip. Terus nomor 2 download DNA. Terus nomor ketiga download Visuan. Visuan itu yang di-share Pak Novi kemarin. Kalau sudah ke download semua, nanti itu tinggal di masing-masing. Kalau Java kan pasti diinstal. Kalau yang lain kan cuma numpang nih istilahnya portable gitu. Jadi tinggal klik kanan. Open with gitu. Muncul sendiri ya Pak ya gitu ya. Iya,
kebaca Oke. sendiri. Pak, kalau Visuan itu yang mana ya Pak? Ini pilihannya banyak banget yang Visuan. Apa? Aku Yang pakai punya Pak Novi yang dari kemarin. Ini Mbak, iya. Udah ya. Terus current version. yang current version. Oh iya Pak. Tinggal diklik aja nanti di download gitu. Nanti kan munculnya kayak gini nih. Nih, tampilan visualnya. Saya lanjut atau gimana, kawan-kawan? Ya lanjut aja ekspor Pak. coba, Pak. Lanjut ekspor, Pak. Ekspor ya. Ya. Di ekspor itu kelebihannya 131 itu di sini. Di ekspor ini. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat affiliation network-nya, organisasi versus kategori. Terus atau person versus kategori atau person versus organisasi. Terus yang di sisi lain kita bisa, kalau misalnya data saya kan dari 2008 sampai 2018 10 tahun. Kita bisa memotongnya di sini. Bisa memotong misalnya 2010. Combine itu dalam arti kan kita bisa mengekstrak cuman orang yang setuju aja terhadap statement tertentu. No itu ya orang yang tidak setuju. Combine itu antara yang setuju dan tidak setuju. Saya coba ya. Masuknya ke sini ya. Kalau CSV metrik itu kayak Mas Alvan kemarin itu yang munculnya itu Di Excel. SL gitu. Kalau grab ML ini coba 2010. Ini hasilnya ya. Ini ya kawan-kawan. Ekstraknya ya. Coba diekstrak aja. Setelah diekstrak, Pak Bison nah, langsung itu open. nah kayak gini nih. Nah, ini layoutnya, ngaturnya apa langsung otomatis pakai yang tombol di pojok itu apa diatur sendiri? Nah, itu tadi maksud saya yang secara sederhana basicnya itu secara otomatis ini sudah kebaca. Tapi kalau kita bisa apa ini istilahnya mengotak-ngatik di sektor visualisasi ini, nanti teman-teman itu bisa membuat macam-macam tabel gitulah. Diskursus dominannya apa, terus peringkat dominasinya itu bagaimana dan lain sebagainya. Kalau sederhananya langsung otomatis, nanti terus disimpan. Mas Hafiz boleh nanya nggak? Ya, ekstraksinya itu dari yang mana ya? Dari yang menu ekstrak terus Ekspor. Iya kan? Ekspor kan? ya yang ekspor. Oh, Pilihnya di sini, Mbak. Grab ML. Ini tahunnya. Mau diekstrak kapan aja gitu. Coba saya yes saja ya sampai tahun 2000 berapa ya? 2009. Yes, 2010 biar sama kelihatan nanti. Ini yang yes saja. Nah, beda kan kawan-kawan? Ini yang 2010 yang kontra sama yang yang pro dan kontra. Kalau ini yang setuju saja. Gitu. Itu yang merah apa, Pak? Sorry, punten, Pak. Tadi ada yang merah ya. Itu merah artinya apa, Pak? Merah itu artinya tidak setuju. Oh, merah tidak setuju. Terus ada bulat kosong, bulat hitam sama bulat biru, Pak.
Ini nanti kita bisa setting di ini untuk apa ini istilahnya, untuk menandai tipe organisasi. Misalnya ada media, ada negara, ada apa ini istilahnya, ada civil society, ada akademia begitu. Kalau saya dulu saya beda-bedain gitu. Tapi pada prinsipnya di sini nih, kan discourse network analysis. Jadi di sini nih yang diskursusnya ini yang paling utama. Misalnya ini kan bisa dijelaskan begini, Departemen Agama Kabupaten Lebak setuju terhadap pemaksaan keyakinan, Forum Guru Agama tidak setuju, Balitbang tidak setuju, begitu kira-kira. Oke. Jadi lebih gampang ya, kita nggak menelaah satu-satu ya, kalau kayak gini. Terus nanti bisa dibedakan juga, misalnya siapa sih orang-orang yang yang setuju saja gitu terhadap isu tertentu gitu. Kita bisa melihat nih, misalnya tentang merendahkan kelompok lain gitu. Yang setuju kan ada MUI, Departemen Agama, Dinas, kan nggak ada pertentangannya sama sekali. Coba kita ekstrak lagi ya. Pak, ini lanjut dari Pak Anton mungkin ya, maksudnya ini semacam analisis dari yang tadi yang kita copy paste itu adalah analisis dalam bentuk grafiknya mungkin ya Pak ya. Benar. Ya benar ya begitu ya. Jadi analisisnya dalam bentuk grafik, jadi istilahnya dibaca dalam bentuk grafik gitu ya. Bentuk grafik ya, memudahkan. Ya, benar ya, bahwa ini yang setuju, ini yang nggak setuju dari tadi dari acara copy paste sebelumnya itu ya, gitu ya. Ya. Kalau teman-teman ini saya mungkin bisa share apa ini istilahnya, mana ini? Jadi ini ibaratnya Mas ya, saling berkesinambungan ya, tarik menarik gitu datanya ya. Ya. Ini orang kan penciptanya label ini. Kalau misalnya teman-teman baca ini, tentu saja seperti yang saya tanyakan ke Pak Novi, dia tidak bisa menjelaskan sendiri. Ini dibutuhkan pengetahuan background kita lah untuk menjelaskan antar hubungan ini. Misalnya kenapa A mendukung B, kenapa C mendukung D gitu. Ini karyanya siapa ini? Yang orang yang menciptakan, yang menggunakan DNA dan Viswan untuk menganalisis kebijakan green di Eropa gitu. Public policy juga. Pak, ini 11-12 ya cara penggunaan SPS. Kalau saya lihat itu SPS kan begini nih cara installnya, tapi dia bentuknya angka. Kalau SPS kan SPSS gitu. Ya, tapi dia bentuknya angka ya kan. Terus jadinya grafik. Nah, grafik itulah yang kita analisis dan dijabarkan kalau di SPSS kayak gitu ya. Hampir sama ya kinerjanya, benar ya Pak ya. Sebenarnya sama. Hanya saja kalau SPSS kan itu kuantitatif ya, kita tidak boleh menafsir ya. Kuantitatif, iya benar Pak. Kalau ini tafsiran ya. Tafsiran kita sangat menentukan kekayaan isunya. Maksud saya. Berarti ini lebih condong penggunaannya ke kualitatif bisa juga ya Pak ya. Kemarin saya dijawab gitu. Iya, siap. Pak Hafiz, sorry, boleh yang tadi itu ada isolation sama apa tuh, ada dua titik. Itu apa gunanya? Ini yang custom options, ignore duplicate statement sama include isolates, ini apa ya? Ini ya. Ini maksudnya kita misalnya pengen hanya mengklik ini, Mbak. Mengisolasi, misalnya kita hanya pengen melihat statement antara civil society dan siapa ini, dan negara misalnya, tanpa mengikut sertakan pendapat pihak-pihak di luarnya, misalnya tidak mengikutkan dari ormas, tidak mengikutkan dari siapa ini, dari guru begitu. Ada semacam, kalau mau fokus ke aktor tertentu gitu. Maksudnya begitu. Iya. Gitu. And then when you click ignore duplicate statement, itu berarti kita yang duplicate udah disaring sama dia, jadinya kita langsung apa namanya Pak? Nggak double. Terspesifik gitu ya? Iya, nggak terspesifik gitu. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Mas Andi tadi nanya sama dengan SPSS, harganya beda Mas. Kalau ini paling banter 700. Iya. Kalau iya, SPSS benar Pak.
SPSS Survei. paling mahal, ya paling mahal di Sulawesi di sini Pak 6 jutaan Pak ada. Harga proyeknya juga beda, Mas. Iya, iya. Aku udah rasain soalnya. Iya. Bisa satu eman makan. gitu. Iya, benar Pak. Itu pernah paling- saya terjun mengelola data gitu Pak. Hasil pemilu. Ada lagi atau sudah ya kawan-kawan ya? Atau masih bingung? Berarti setelah yang hasil yang ini nih, yang Mas Hafiz yang share screen ini, berarti udah kan, berarti tinggal kita analisis gitu kan, Pak? Dianalisis secara mendetail Ya, apa ini, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti itu pengen melihat apa ini, model-model yang berbeda, misalnya model grouping, terus clustering, terus sampai pada siapa sih yang dominan di antaranya berdasarkan itu bisa ngotak-ngatik di masalah apa ini visualisasinya dan analisisnya. Bahkan itu ada yang orang antropologi, tapi saya belum berhasil itu mempelajarinya. Ini backgroundnya ini dirubah menjadi peta. Jadi backgroundnya itu tidak hanya putih tapi peta. Jadi menunjukkan di manakah diskursus itu muncul begitu. Siapa saja aktor lokalnya begitu. Kira-kira. Itu kira-kira teman-teman. Yang membedakan titik biru sama titik putihnya itu apa maksudnya, Pak? Nah, titik itu. Kalau titik biru pasti diskursus, Mbak ya. Kalau titik putih itu bisa kita rubah-rubah nantinya gitu. Apakah itu tipe organisasi? Kalau misalnya kita tidak rubah, agak kesulitan ketika nanti itu menjelaskan kepada publik perbedaan satu dengan yang lainnya. Misalnya begini, ini kan ada bedanya nih. Saya menandai pemerintah pusat sebagai merah, Pemda sebagai kuning begitu. Nanti akan muncul sendiri begitu. Gitu. Kalau yang paten itu adalah yang ini, Mbak, yang hijau ya ini, hijau sama ini. Kalau ini pasti setuju. Kalau ini kan, ini yang tidak setuju, ini setuju, ini paten, ini warnanya itu loh. Gitu. Oke, Pak. Kalau dari media sosial bisa nggak sih, Pak? Twitter bisa, tapi gitu. Bisa, tapi nanti kan ini seperti yang dikatakan Pak Novi kemarin, tingkat validitasnya bagaimana begitu dalam arti kan itu statement pendek-pendek, nggak ada referensinya, terus orang belum tentu belum tentu mengakui bahwa statement dia, kecuali di luar negeri mungkin Pak ya, bahwa statement dia di Twitter itu adalah, kalau misalnya politisi itu adalah kebijakan. Kan seringkali bilangnya ini pendapat pribadi dan lain sebagainya begitu, meskipun dia memakai Twitter ofisialnya gitu. Jadi lebih baik pakai yang artikel yang udah fix aja ya, kayak dari Detik, Kompas gitu aja Pak ya. Artikel, wawancara, terus buku, jurnal begitu. Bisa ya Pak, jurnal gitu. Jurnal ya, begitu. Kalau ngomongin tentang sosial media itu, saya ada kawan itu, bukan kawan ya, pernah satu forum itu yang pakai, kalau teman-teman pernah dengar drone emprit itu kan, itu nggak repot-repot untuk repot-repot untuk menganalisis karena dia pakai bot. Jadi langsung keluar nih hasilnya nih. Intinya kan sama aja. Ini kayak nih. Kalau Pak Anton itu saya bisa kasih linknya, kontaknya orangnya ini, orang IPB nih. Kalau tertarik memakai ini yang sosial media ini. Oh iya Pak, thank you Pak Hafiz. Ya nggak, sama saya belum mengarah ke sana sih. Mungkin kan banyak sekali tuh, misalnya lagi tentang siapa gitu kan. Jadi kita tahu discourse-nya itu ya. Nih kan jadi oposisi ya, kayak gitu. Kalau saya melihat sih, kalau saya melihat belum pernah ya saya melihat itu
semacam tulisan yang mendasarkan pada sosmed ya, sejauh yang saya tahu. Bahkan siapa ini, kalau teman-teman lihat, aku lupa ngelihatnya itu di mana, di Bu siapa penggantinya Pak Novi, namanya siapa ya? Bu Tio. Bu Tio itu Pak. punya Tio, Pak. satu karya yang pakai DNA ini. Oh, oke. Itu pakai Pak Novi, kalau kawan-kawan baca di link-nya itu ada juga itu yang pakai DNA ini. Jadi kalau saya lebih percaya pada kredibilitasnya, begitulah. Kalau sosial media itu tadi kan kayaknya menggemparkan aja, Pak ya. Iya, iya, dan itu juga nggak bisa dipertanggungjawabkan kevaliditasannya sih. Ya, kalau saya melihatnya begitu. Kalau artikel Detik, Kompas gitu kan jelas ya yang buatnya, nggak sembarangan. Oke, thank you Pak Fitz. Ya. Ada lagi kawan-kawan? Bisa chat saya pribadi kok kalau bingung nanti. Pak Hafid, bentar dong, saya mau share screen nunjukin yang itu udah benar atau belum, boleh ya Pak? Sebentar, saya stop dulu ya. Ya Mbak, silakan Mbak. Ini udah benar berarti ya Pak? Apanya Mbak? Ini udah ini yang dimaksudkan tadi kan Pak, tinggal nanti saya vision, nanti klik-klik yang tadi Pak Hafid sajarkan ya. Tapi maksudnya klik file Mbak. Klik file. Terus coba lagi dari awal supaya aku tahu. Ya. Udah malam, saya nggak mau ditanggap Pak. Kalau mau nginput, kalau Mbaknya sudah punya data itu pakai open. Oh ya, tinggal masuk-masuk. Iya. Kalau ini kayak seperti yang Pak Anton ajarkan di Mendeley kan, mekanismenya kan. Sip. Ya, di save begitulah. Thank you Pak. Tapi yang paling poin penting itu kawan-kawan itu mainnya di ini nih, sebenarnya di exportnya ini. Oh ini ya. Karena kan itu bisa melihat list statementnya, per atribut person, atribut organisasinya dan lain sebagainya. Export itu. Ini mesti satu-satu kayaknya ya Pak, kita pelajari kalau itu ya Pak. Kalau ini menurut saya sebenarnya DNA-nya ini gampang. Yang tantangannya kan karena tujuan besarnya ada memvisualisasi, ya kita bagaimana ngoprek di visual tadi itu. Sehingga hasilnya tidak hanya sekedar pro kontra siapa pendukungnya, tapi juga bisa jadi iya, si visual itu gunanya pada saat kita udah masukkan ini semua datanya, so how to represent itu gunanya pakai visual itu ya. Iya, benar. Gitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya. Saya coba ya. Jadi kalau sederhana saja hasilnya ya cuman kalau teman-teman ngopreknya di visual bisa nanti melihat ini kemunculannya itu berapa, kan ada codingnya itu di visual itu. Terus pengaruh antar aktornya bagaimana, terus aktor dominannya bagaimana, terus penolakannya bagaimana, begitu. Gitu kira-kira teman-teman. Berarti kalau kita sorry. Ya silakan Mbak Dura. Berarti kalau kita nggak install Visual, cuman akan ada kayak tadi aja ya Pak ya, bahwa basically cuma database gitu aja ya, nggak bisa ditampilkan seperti yang ini ya Pak ya? Ya, saya coba ya. Kita ekstrak ya. Kita ekspor pakai CSV. Ini kan yang nggak pakai Visual nih. Affiliation Network. Visual itu yang GraphML itu ya Pak? Benar, yang GraphML. Data. CSV. Nih. Open with. Nah, ini nih munculnya cuman data-data gini. Ini bisa aja kalau mau di manual ya, di manual pakai Excel ya. Tapi kan repot banget itu. Oke. Ngerti. Tapi ingat teman-teman, ini kalau pakai Excel Office biasa akan rusak. Office misalnya ini ya, rusak kan? Jadi kalau saya saranin pakainya ini yang gratisan WPS. juga nih. Pakai WPS atau Office? Office apa?
Open Office ya namanya ya. Open Office, WPS, banyak Libre bisa. Ini. Nih. Ini tadi data yang Excel ini kan yang tabulasi itu sebenarnya adalah data raw datanya dari yang divisualisasi lewat Viswan. Jadi kan kalau kita dulu belajar Excel itu kan dari data mentah itu nanti ditabulasi lagi gitu kan. Gitu kira-kira. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti kalau misalnya data Excel itu nanti outputnya jadi grafik gitu ya, Mas? Maksudnya. Kalau kita mau ini, kalau kita mau apa ini? Yang namanya Excel itu yang sisi atas itu namanya apa? Bisa jadi grafik juga. Coba contohnya. Yang formula ini loh, Mas. Oh iya, yang mana itu yang pokoknya yang buat grafik itu. Ini kalau nggak salah ya. Ya. Nah, ya itu kan nanti kan di blog, terus setelah itu munculnya bagaimana ya mempertajam atau bisa jadi mengimbuhkan apa yang tidak muncul di Viswan. Ini kan sebenarnya saya buat manual dalam arti periode kemunculan artikel atau diskursusnya itu saya sharing dari sini nih. Saya sharing dari sini, saya tulis, terus setelah itu saya grafikin gitu, berapa jumlah artikelnya yang diinput, statementnya berapa, kategorinya kan manual sebenarnya, pakai Excel tadi. Ini kalau Bapak hanya mau melihat single variable-nya ya, nggak mau melihat hubungannya. Kan kalau pakai yang Viswan, so you can see the connection kan, yang tadi Ya, maunya. Enggak. Misalnya apa ini istilahnya grafiknya dan lain sebagainya gitu. Pak, mau nanya Pak. Kan ini kan yang DNA ini kan katanya tadi kan emang khusus untuk yang kualitatif. Nah, apa namanya, kan kayak ingin tahu apa nama istilahnya, kayak pro kontranya gitu nggak sih Pak? Apanya Mbak? Guna DNA-nya ini loh Pak. Pro kontra di tingkat akademisi? Enggak, dia menganalisa datanya ini nanti itu mau mengeluarkannya itu sesuai yang kita inginkan apa kayak gimana gitu loh maksudnya, masih belum. Kalau basic data dari DNA ini adalah cuman pro kontra, tapi kalau kita mampu telaten lah istilahnya ngoprek Viswannya tadi bagaimana munculnya visualisasinya itu, kalau data dasarnya kan kayak gini nih. Kalau kita input ke sini, kalau kita buka itu langsung muncul kayak gini otomatis gitu kan ya. Kalau kita bisa mau misalnya model mapping, model coloring terus dan lain sebagainya berdasarkan data misalnya antar organisasi saja bisa menampilkan banyak hal. Misalnya kayak ini nih Mbak. Kayak ini. Diskursusnya aja selama 10 tahun munculnya yang paling besar itu 61. Ini harus diingat ini atau bisa ditulis manual. Apa ini diskursus apa yang paling besar selama 10 tahun gitu. Terus bisa juga cuman aktornya saja begitu, Mbak. Gitu. Kalau fungsi dasarnya DNA cuman ini nih untuk menganalisa ini aja. Oh iya ya Pak. Saya share nggak apa-apa itunya kok mati ini. Mana tadi? Ini contoh aja Mbak.
Ada lagi kawan-kawan? Mas, kalau misalnya ada sesuatu yang mau aku tanyain, boleh japri nggak ya? Iya boleh, santai aja. Itu aja sih. Oke, Mas, thank you. Itu aja kali terakhir. Pak, sorry punten nanya ya, tadi yang agreement tadi gimana ya cara nentuin yes, no, atau combine-nya itu ya? Yang ekspor ya? Enggak, Yang ekspor. yang artikel kan nentuin aktor, organisasi. Kategori kan berarti kategorinya dia jenisnya misalnya tentang omnibus law, ya kan? Nah, agreement nih. Nah, agreement itu lebih ke apanya ya? Lebih kepada tema utamanya. Maksudnya temanya tentang misalnya kita ngomong tentang cipta kerja gitu ya. Kalau kita dalam satu artikel itu ada pemerintah, ada buruh, ada siapa ini? Ada akademisi kan nanti kelihatan tuh. Nanti kelihatan mana yang agreement terhadap cipta kerja, mana yang tidak yang tidak setuju terhadap cipta kerja begitu. Jadi kalau yes itu apa? Berarti setuju. Setuju. Kalau combine apa artinya? Ada combine? Nggak ada combine. Yes sama no doang ya? Kalau yes setuju, berarti reaksinya positif. Kalau no itu nggak setuju ya? Ya, Oke, kalau kategori berarti kategori itu lebih ke apanya? Lebih ke aktornya, personnya, atau ke ini ya, topiknya? Topiknya. Kategori itu sudut pandang khusus. Misalnya dalam tema besar kita kan mau ngangkat tentang cipta kerja gitu Mas ya. Terus di dalam kategori itu kita ngomongin tentang chapter 4 tentang ketenaga kerjaan misalnya begitu. Jadi memang yang sudut pandang khusus atau bagian khusus dari tema besar itu begitu. Bisa ditangkap maksud saya. Oke. Jadi topiknya ya, topik. Oke. Thank you Pak Hafiz. Ya. Kalau combine tadi kan di sini Pak untuk mengeluarkan aja. Ya, combine tadi di situ doang ya. Thank you Pak. Kira-kira Bapak Ibu ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan ke Pak Hafiz, Pak Ahmad? Jelas Pak sampai sini. Tapi pesan nanti apa? Iya, pesan saya begini kok, kalau butuh cepet banget itu belajarnya. Kalau kita belum butuh, ya kayak kita pegang Android itulah. Kalau sudah ada di depan mata, itu cepat banget belajarnya Kak. Kalau DNA ini kan, kalau di umur-umur kita itu kalau mau dipakai beneran untuk penelitian dan yakin itu mau dipakai, besok juga jadi itu gitu. Iya Pak, khusus di luar loh 3 juta kemarin ada DNA. Oh iya itu, memang segitu. Pak, mungkin nanti sebelum diakhiri bolehlah Pak di flashback dari awal sedikit. Oh iya. Ini saya share juga manualnya, tapi saya kadang agak malas itu kalau baca manual karena kan manual di grup WA aja Pak, boleh nanti. Jadi semuanya dapat. Saya sebenarnya pengen kalau Pak siapa ini? Ini lamanya di IT-nya kali ya, di codingnya kali Pak ya? Codingnya, kalau dulu kan kita gampang ya untuk menyimpan, waktu zamannya Mozilla Pak ya, kita ngeklik save as, itu bisa berbentuk teks ya. Nah, kalau sekarang itu kan kebanyakan iklan atau sisipan berita gitu, sehingga ketika saya klik save as, itu semuanya campur aduk kecuali beritanya bersih gitu loh. Jadi kan sebenarnya di sini ini langsung aja bisa kita, pokoknya bentuknya TXT, teks, pakai ini notepad nih, notepad kan nanti pasti bentuknya TXT itu, TXT gitu.
Gitu. Copy paste dulu. Kan sekarang tuh nggak bisa tuh kalau misalnya kita ngomong tentang berita Kompas. Yang saya maksudkan begini. Nggak boleh, Ini kan nggak bisa di copy paste lagi. Kan dulu itu kan gampang banget ya model save as gitu, cuman teksnya aja bisa kan. Gitu. Iya dong, nggak bisa Pak sekarang. Iya, kebanyakan iklan terus campur-campur gitu kan. Tapi Detik kayak masih bisa deh, Kompas yang nggak bisa. Detik kayaknya masih bisa di Kompas deh. Iklannya ke bawah tapi ya kayaknya. Ya. Oh iya, Kompas itu susah itu. Kalau kita simpan dalam bentuk kita saring note-nya itu di apa itu namanya Word sendiri bisa ya Pak? Terus tinggal masukin sesuai kalau ataupun kita punya artikel-artikel yang udah ada di Word, tinggal diekspor aja. Diekspor apa namanya? Itu bisa langsung ya? Diambil itu bisa langsung? Bisa. Oke. Kalau saya saran pakai ini Mbak yang langsung TX ekstensinya bukan Word. Ini TXT. Nah, ini pakai nih yang paling ringan itu loh. Karena kan rekomendasinya engineer-nya itu kan harusnya bisa input ketika itu berbentuk TXT gitu. Oh, oke. Kalau doc itu udah nggak bisa ya mungkin tadi itu. Oke. Thank you. Ini untuk ngedit ya kawan-kawan ya. Kalau yang saya jelaskan tadi itu yang tentang pentingnya untuk konsisten menuliskan person dan organisasi itu, kalau misalnya ada yang salah harus dioprek dari sini nih. Kalau saya biasanya cuma nulisin gini aja. Nanti itu muncul ke berapa gitu. Ada lagi? Sampun Pak, makasih. Ya, nanti di chat aja Pak kalau bingung. Thank you Pak Hafiz, Pak Ahmad ya. Thank you Pak Hafiz. Buat sesinya. Ya. Ya, sama-sama. Makasih Pak Hafiz. Makasih Pak Hafiz, Mas Ahmad. Matur nuwun Pak Hafiz, Mas Sama-sama Ahmad. belajar Mas. Matur nuwun Mas Anton juga. Iya, kita minggu depan meet exam Bapak Ibu. Ya, semangat. Terima kasih diingatkan. Ingat terus. Bapak, itu tugas dari Pak Novi ada yang sudah selesai belum ya? Mohon arahan. Tolong dong, tugas statistik, tolong dong statistiknya diajarin dong. Ada yang bisa nggak? Belajar bareng dong. Kapan nih mau butuh arahan banget yang Pak Novi itu serius. Ya, aku juga. Yang Ibu Tio nanti. Yang hipotesis testing kan Ibu Tio kan? Iya, Bu Tio. Bukan, yang Pak Novi kemarin juga termasuk kan? Iya benar. Yang ada kan tugasnya itu yang harus diupload tanggal 24 itu kan ada yang harus diupload tanggal 24 itu kan. Mohon arahan dong Bapak Ibu yang terhormat. Saya nggak ngambil Mas. Saya tahu diri dan tahu nanti aja kalau sudah nyaman. Aduh, lari dari kenyataan. Sudah ya? Ada lagi? Iya, terima kasih matur nuwun. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Oke, kita pamit ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.